Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhajirin, selamat datang di Muhajirin Podcast edisi Ramadan, berbagi inspirasi dalam cahaya kebaikan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting. Bersama saya Aldanisa Nur Safitri, kita akan menjelajahi dan mengupas tuntas bagaimana zakat dan infak tidak hanya sebagai kewajiban agama saja, tetapi juga sebagai pembantu meningkatkan kemandirian finansial umat. Nah, di sini saya senang sekali karena dibersamai oleh narasumber kita yang luar biasa dan tentunya kompeten di bidang ini. Ialah Ibu Hajah Eis Rosidah SEMAK yang merupakan Dewan Bendahara DKM Al-Muhajirin Universitas Siliwangi. Dan beliau juga merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Puasanya Ibu lancar? Insya Allah. Insya Allah ya Bu, tidak terasa puasa kita sudah. Hari keberapa sekarang? Sudah hampir setengah Ramadan ya Bu. Iya. Semoga puasa kita kali ini senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan juga semuanya selalu bersemangat dalam menjalankan hari-hari. Oke, kita akan membahas mengenai zakat dan infak, membangun kemandirian umat dalam pengelolaan keuangan. Ya, langsung saja kita mulai dari mendefinisikan zakat dan infak. Sebenarnya apa sih Bu pengertian atau perbedaan dari zakat dan infak, dan bagaimana keduanya berkontribusi dalam membangun kemandirian umat? Saya ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang temanya zakat. Iya. Untuk zakat dan infak itu yang pertama kalau kita lihat dari definisi itu kan beda ya. Iya. Beda sekali. Kalau zakat itu kan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Dan itu sifatnya kan wajib. Kalau infak tidak. Kalau tidak wajib artinya kan bisa sunnah ya. Kalau zakat itu juga besarannya ditentukan. Kemudian juga ada haulnya. Harus sampai 1 tahun baru kita hitung. Kalau infak kan tidak. Nah itu sesuatu yang harus kita ketahui dulu. Jadi kan ada cerita tuh. Seperti ceritanya ada seorang dokter namanya Zakia Darajat. Kalau Anda baca itu kan pernah kedatangan pasien. Pasien itu seorang perempuan yang kaya raya, punya segalanya, tapi sakit-sakitan. Terus dia bilang, kenapa saya sakit-sakitan? Sama temannya dibilang, katanya mungkin kamu nggak keluarin zakat. Enggak, saya sering ngasih orang 10.000, 20.000 gitu. Karena dia merasa tubuhnya tidak fit terus dia datang ke dokter Zakia Darajat, ditanyakan. Malah dia yang bilang, apakah benar saya tidak berzakat? Terus dia tanya, yang dilakukan oleh ibu apa? Saya sering ngasih orang. Kadang-kadang ya semampunya saya. Ternyata ada benarnya, selama hidupnya dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi kalau zakat kan wajib, iya. Kemudian besarnya juga sudah ada. Sudah ditentukan ya? Iya, ditentukan. Kalau infak tidak, itu dari itu kita sudah tahu perbedaan antara zakat dengan infak. Jadi kalau zakat itu wajib, yang namanya wajib kan kalau tidak, ya tahu sendiri bagaimana ya. Tapi kalau infak kan kadang-kadang itu sunnah, kan tidak memberikan pun tidak apa-apa. Dan hitungannya juga jelaskan per tahun itu berapa zakat. Nah kalau untuk kemandirian finansial umat itu jelas. Kenapa? Karena kalau zakat itu kan seperti singa tidur ya. Jadi artinya kalau orang-orang itu mengganggu singa itu supaya kemudian bangun, artinya zakat itu kemudian bisa dilaksanakan secara serentak dan semua muslim itu mengetahui tentang kewajibannya.
itu sangat bisa membantu kemandirian umat. Oh iya. Iya. Kenapa? Karena jumlah zakat kan besar. Satu keluarga zakatnya berapa kalau sudah mencapai ke nisabnya ya. Kalau belum kan tidak usah juga kan, kalau agama itu tidak memberatkan. Seperti cerita di Malaysia, mereka itu tidak terlalu mengejar-ngejar pajak. Pajak itu nggak terlalu dikit, tapi zakat itu harus. Dan ternyata jumlah pengumpulan zakat dalam setahun itu bisa membuat umat itu mandiri. Ya, mandirinya dari apa? Kan sifat dari zakat itu pertama, dia itu bisa memberikan kontribusi terhadap kemakmuran. Iya. Orang-orang yang punya uang banyak membayarkan zakatnya sesuai dengan aturan agama, dikumpulkan, itu ekonomi jadi bergulir gitu. Iya ya. Jadi memang untuk kemandirian umat, mandiri itu kan artinya dia bisa secara sendiri ya. Kalau umat itu dia bisa berdiri sendiri, bisa melakukan kegiatan untuk mengambil keputusan ekonomi. Asnaf yang 8 itu kan rata-rata memang harus dibantu dari zakat, bukan dari yang lain. Ya. Nah, jadi kalau zakat ini kemudian dilakukan dengan baik, itu insya Allah. Yang sekarang terjadi itu kan sebetulnya belum dilakukan dengan baik, belum terorganisir dengan baik. Bahkan banyak orang yang tidak tahu kalau zakat itu adalah kewajiban. Itu barangkali kalau saya. Jadi jelas kalau kemandirian umat, kalau itu diorganisir dengan cara baik, itu akan membantu, sehingga itu akan bangun. Sehingga yang tidur itu artinya kan dia punya kekuatan. Ketika dibangunkan, kekuatan itu bisa menjadi kemandirian umat. Itu jelas. Ya, Malaysia contohnya sekarang udah menggunakan zakat sebagai sebuah kewajiban. Seperti halnya kalau di kita kan pajak ya. Pajak ya. Kalau sebetulnya kalau pajak itu pajak itu kan tidak semua orang juga. Iya. Kalau zakat kan melekat pada orang yang sudah sampai nisab, haulnya sudah 1 tahun gitu ya, besarannya juga sudah ditentukan. Iya. Seperti itu. Iya, ya, betul sekali ya penjelasannya, bahwa perbedaannya itu ada mungkin dari dasarnya hukumnya, kalau zakat itu wajib, kalau infak itu tidak. Namun keduanya itu tentunya memiliki kontribusi untuk kemandirian finansial umat. Iya. Iya. Terus selanjutnya mungkin bagaimana Ibu, zakat dan infak itu kan tentunya mengeluarkan sebagian harta ya Ibu. Yeah. Nah, bagaimana zakat dan infak ini dapat membantu seseorang dalam mengelola keuangan mereka sehingga menjadi lebih baik, seperti itu? Karena dia itu kewajiban. Ya. Pertama, zakat itu kewajiban. Kalau Muslim itu mestinya tahu hukum wajib itu apa, ya kan? Ya, wajib itu kalau dia melaksanakan kan dapat pahala. Kalau tidak dia berdosa. Dari situ tuh orang sudah paham. Berarti ketika orang membayar zakat, dia sebetulnya sedang melaksanakan rukun Islam juga kan ya. Rukun Islam yang keempat, ada yang ketiga, yang keempat. Yang kedua, membersihkan harta. Itu keseimbangan perekonomian pribadi Muslim itu. Keseimbangan harta. Jadi dia bisa mengelola. Kenapa? Karena pertama dia bisa menjaga perasaan hati. Ya, artinya membersihkan diri dari penghasilan yang tidak bersih ya. Karena dalam zakat itu ada haknya orang asnaf yang 8 itu kan. Bahkan ada istilah, sebetulnya zakat itu membantu muzaki juga, membantu yang membayar itu menjadi hartanya jadi bersih, hartanya menjadi bersih. Itu. Yang kedua, dia bisa melihat selain tadi menjaga kebersihan hati, yang kedua dia menjaga keseimbangan harta. Karena sifat zakat itu adalah wajib. Kalau wajib itu ada dalam Al-Quran gitu ya, disebutkan. Maka ketika itu tidak dilakukan, sebetulnya dia sedang tidak melakukan keimanannya terhadap perintah Allah. Jadi yang kedua itu keseimbangan antara harta yang dia miliki dengan keseimbangan harta yang menjadi hak orang lain. Berarti kalau tidak dibayarkan, artinya ada hak orang lain yang kita makan. Itu dua aja sudah menunjukkan tentang tadi yang dikatakan keseimbangan finansial. Belum lagi kalau kita lihat ke bawah, itu bisa membantu kemiskinan. Iya. Ya. Untuk orang-orang yang sangat kaya kan zakatnya juga cukup besar. Ya, cukup besar, dan itu bisa mengentaskan kemiskinan.
Makanya kan harus dikoordinasi. Boleh sih bayar zakat langsung juga boleh. Tapi kalau dikoordinasi lewat LAJ misalnya lembaga amil zakat ya, itu kan lebih bisa terkoordinir. Ini penggunanya nanti untuk apa? Ya aslab yang 8 itu kan yang mulai ada fakir, ada miskin, fisabilillah, gorim, ada mu'alaf juga. Kemudian ada amilin juga termasuk yang yang mengelola itu kan juga mendapatkan haknya kalau mau. Tapi kadang-kadang juga amilin sekarang itu kan biasanya walaupun dia mendapatkan hak sukarela kemudian diberikan lagi. Jadi itu bisa itu ya, yang 3 itu sudah bisa membuktikan bahwa zakat itu bisa membantu tentang pengelolaan keuangan. Yang terpenting mas sebetulnya jiwanya jadi bersih gitu ya. Iya. Di samping memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, itu juga pastinya ya Bu memberikan kebermanfaatan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu gitu, yang memberikan zakat. Iya, jelas. Makanya kan zakat itu harusnya semua orang tuh sadar ya. Literasi tentang zakat itu harus sampaikan. 2,5% itu sebetulnya kan tidak besar, karena zakat itu kan ada 2. Pertama ada zakat mal dan zakat tentang yang zakat itu sendirilah ya. Kalau zakat mal sama fitrah gitu. Kalau yang fitrah itu kan Ramadan setahun sekali lah. Kalau zakat mal kan bisa dari penghasilan, dari pertanian, dari perdagangan, bahkan dari emas yang kita pakai. Kalau sudah sampai nisab, sampai haul 1 tahun, itu harus dihitung. Itu semuanya adalah membersihkan. Dan itu kalau kita tahu itu merupakan haknya orang lain yang ada di kita. Jadi harus dikeluarkan. Iya, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Iya, tadi kita tahu bahwa zakat itu akan berjalan atau kebermanfaatannya akan dirasakan apabila yang mengorganisasikannya itu benar gitu. Nah, jadi bagaimana kita dapat memastikan bahwa zakat yang kita atau infak yang kita bayarkan itu benar-benar memberikan dampak yang nyata itu Bu pada kehidupan sehari-hari? Jadi kan zakat itu sebetulnya boleh dibayarkan langsung. Boleh. Ya. Kita sudah menghitung ya, kemudian berapa dari kan 2,5% ya, tapi bisa bayar langsung, tapi bisa juga lewat lembaga. Kalau hubungannya dengan pertanyaan, sebaiknya memang lewat lembaga, karena lembaga itu kan sudah mempunyai regulasi untuk menyampaikan zakat itu kepada para asnaf. Jadi para muzaki ditarik zakatnya, kemudian dicatat oleh lembaga, kemudian nanti mereka memiliki regulasi untuk agar itu sampai dan kebermanfaatannya itu bisa langsung diterima secara terorganisir. Walaupun banyak orang-orang yang kaya yang sudah menyadari zakat juga, mereka bisa melakukannya dengan pribadi langsung. Misalnya dia hitung 2,5% itu berapa dari miliaran gitu ya. Terus dia membantu seseorang untuk mendirikan usaha, itu juga bisa. Jadi kan kebermanfaatan juga bisa langsung. Ya kalau lewat kayak lembaga zakat gitu kan, lembaga amil zakat, itu lebih ini lagi sebenarnya lebih keren. Artinya apa? Karena fungsi zakat itu pertama itu selain saya catat di sini itu sirkulasi dan solidaritas. Sirkulasi dan solidaritas. Jadi muzaki yang membayar itu kemudian membayarkan kepada lembaga, kemudian lembaga nanti akan mendistribusikan sesuai dengan astap-astap yang diperlukan. Itu juga mempunyai skala prioritas. Dari 8 astap itu memang semuanya harus dapat ya. Tapi misalnya ada astap yang benar-benar harus didahulukan, yang fakir, miskin, yang mu'alaf itu, ya itu juga akan termasuk astap. Nah sehingga fungsi dari zakat itu supaya memang kelihatan sampai dan ada laporannya secara tertulis, itu boleh lewat lembaga. Bukan berarti sendiri tidak boleh. Sendiri juga kadang-kadang mungkin lebih baik, tapi kan tidak terekam gitu. Kalau lewat lembaga itu kan akan terekam karena ada laporannya, mujakinya siapa aja, kemudian astaf yang dibantu oleh zakat ini siapa aja. Jadi kalau lewat lembaga kelihatannya ini bisa dilihat di ujungnya itu nanti progresnya benar nggak. Jadi misalnya penggunaannya, karena bisa juga diberikan uangnya, tapi bisa juga kalau lembaga itu bisa diberikan uangnya, nanti ada catatannya berapa penerimaan dari asbab itu. Kemudian juga bisa lewat sebuah program pemberdayaan, misalnya
Itu ada ya Bu. Kita kan di kita juga kan ada UPJ ini. Oh iya. Nah ini saya sekalian kenalkan ya, unit pengumpul zakat itu kan saya juga di situ pengurus. Itu kita punya 2 program sebagai lembaga yang menyalurkan zakat ke para asnaf. Iya. Karena kita memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang. Yang kedua pelatihan, kayak kemarin itu kan pelatihan tempe, pelatihan telur asin gitu kan. Dan alhamdulillah mereka sekarang menitipkan telur asinnya di kedai muhajirin kan. Itu dari pelatihan dari uang zakat, dan itu kita laporkan ke Basnas, mereka senang. Bahkan dampaknya lebih besar ya Bu. Lebih besar kenapa? Karena kan membuat telur asin sama tempe bisa di rumah. Iya. Para purna bakti itu kan mereka sudah pensiun, tidak punya penghasilan. Ya. Jadi sekarang kebetulan nih muhajirin punya kedai, dan satu lagi itu akan ada kedai muhajirin, satu lagi itu Yang makanan. Iya, yang saya lupa. Ya itu kan dua-duanya menampung olahan dari asnaf yang memiliki kemampuan untuk membuat bisnis rumahan. Uangnya dari mana? Dari zakat yang kita berikan. Jadi orang yang menitipkan di sini kan syaratnya juga yang harus terdaftar di di Unsil gitu ya, seperti di kita lah gitu, di muhajirin. Jadi itu ada seperti itu. Jadi 2 sebetulnya. Yang pertama bisa langsung dalam bentuk uang tunai kita kasihkan, yang kedua juga itu dalam bentuk pelatihan tadi ya Bu. Pelatihan dengan sejumlah uang yang kita berikan dari zakat itu mereka bisa mengembangkan lebih besar, ada keuntungan. Iya. Luar biasa ya, ternyata tidak hanya harus berbentuk uang atau harta itu langsung diberikan kepada yang menerima, tetapi ternyata bisa lewat pelatihan tadi. Iya, itu kan bentuk dari upaya itu ya, upaya dari zakat itu. Jangan uangnya jangan langsung dibelikan tapi kalau begitu kan jadi berkembang. Berapa yang mereka terima, mereka akan menerima lebih ketika usaha itu kemudian bisa digulirkan dalam bentuk barang produktif. Betul. Gitu. Iya, betul sekali ya. Bahwa tadi zakat itu memang penerimaannya atau kita itu bisa memastikan bahwa zakat itu bisa disalurkan dengan baik. Ya, tipsnya itu lebih baik kita berikan kepada lembaga-lembaga yang mengelolanya ya. Bukan berarti persorangan juga tidak bisa. Supaya lebih terorganisir ya, kemudian terlapor. Jelas juga ya Ibu. Ya, gitu. Sekali ya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu, seberapa penting sih pendidikan dan kesadaran tentang zakat dan infak dalam menciptakan kesadaran finansial yang sehat di kalangan umat? Ya, saya ingin katakan zakat itu memang adalah sebuah pendidikan yang menyebabkan seseorang akan sehat secara finansial. Karena pertama bahwa itu perintah Allah ya. Itu ada 35 sampai 80 lah. 35 tentang zakat itu dalam Al-Quran. Sisanya 80-an lebih dalam surat Al-Quran itu juga zakat disandingkan dengan infak sedekah. Karena itu tidak bisa dibedakan, walaupun dari sisi kewajiban, zakat itu kewajiban ya. Kalau infak sedekah kan sebetulnya lebih ke sunnah. Tapi kalau infak itu sebetulnya hukumnya itu adalah sunnah muakkad yang dianjurkan ya. Dianjurkan sekali kan. Jadi mendekati wajib. Ya kalau sunnah muakkad itu kan, kalau sedekah ya. Jadi itu penting pembelajaran bagi putra-putri kita ya, bahwa zakat itu harus diberikan pemahaman itu wajib. Kenapa? Kalau tidak, bisa saja bahwa harta kekayaan kita kelak itu diambil sekaligus oleh Allah karena tidak membayar zakat. Itu lebih penting zakat dibanding pajak sebetulnya. Kalau pajak itu kan sebetulnya untuk orang-orang yang punya barang, punya harta ya. Kalau zakat itu kan ada hitungannya juga, yang punya barang, yang punya jasa, usaha jasa, tapi hitungannya udah jelas 2,5%. Kalau nggak mampu nggak usah bayar kan. Ada ketentuannya kan. Kalau dalam 1 tahun hitungannya berapa? Kalau emas kan nisabnya 85 gram. Kalau pertanian berapa kan? Tinggal disetarakan aja dengan jumlah uang. Kalau dia punya usaha juga disetarakan saja. Kalau punya kambing, punya unta, ya itu juga disetarakan. Itu jadi hebatnya zakat itu tidak semua orang harus bayar.
Iya. Tapi kalau pajak itu kan orang maaf ya, orang biasa punya motor aja kan bayar pajak ini. Jadi zakat itu dari segi dari segi pendidikan itu lebih baik karena hanya diperintahkan kepada orang-orang yang sudah sampai kepada batas minimal, kemudian juga sudah haul, sudah 1 tahun hitungannya. Jadi dibayarnya bisa tiap bulan, bisa ini. Jadi pendidikan itu penting. Sejak kecil, sejak mereka tahu, itu sudah mulai diberi pemahaman tentang zakat. Apalagi kalau suatu ketika sudah punya usaha, harus dikeluarkan. Saya ingin menyetir sebuah ini ya, dari Quran surat Ali Imran ayat 92 ini. Saya bacakan saja karena takut salah. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu memberikan atau menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ini kan sebagai dasar kita memberikan literasi. Iya. Mereka harus tahu itu, apalagi kalau teman-teman mahasiswa ini sudah tahu kalau dia punya penghasilannya dan kita hitung halnya sudah mencapai pada nisab, harus dikeluarkan. Iya, nah itu tuh tidak semua orang sadar akan hal itu nggak Bu? Makanya kan perlu literasi, dan ini juga masuk dalam program misalnya P2R. Ada nggak tuh literasi tentang zakat, infak, sedekah dalam materi-materi yang diberikan dalam ada pada duhur itu ada kuliah, dan juga kismis ya, kajian hari Kamis. Apa itu termasuk ya ada dalam materi? Karena ini penting, banyak yang nggak sadar. Iya, betul Bu. Iya, tadi yang cerita saya juga ada cerita, masih Dokter Zakia Derajat, dia itu seorang dokter juga seorang psikiater. Banyak orang yang datang, orang kaya itu kekayaannya banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Ternyata setelah diselidiki itu dia tidak membersihkan kekayaannya itu dengan cara membayar zakat. Jadi luar biasa kan sebetulnya. Karena wajib kayak sholat itu kan. Iya. Jadi kalau wajib itu, kalau tidak dikerjakan ya Bu, itu kan itu tuh rumus gitu ya, rumus paten, jadi nggak bisa diubah. Jadi literasi penting. Dari mulai kecil sudah dikenalkan, sudah besar apalagi, dan pada saat kita paham harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban, bukan sebagai sebuah keinginan berbuat baik. Kewajiban. Iya. Sudah ada dalam Al-Quran juga, berarti itu sudah janji Allah ya Bu. Iya, itu kan kalau Al-Quran sudah menuhi, kita nggak bisa membantah dengan kemampuan kita berteknologi pun. Kalau yang namanya Al-Quran itu sudah harga mati kan, harus dilaksanakan. Kalau kita sudah tahu, kan ada yang tidak tahu kan, kewajiban kita kasih tahu. Iya betul. Ya Masya Allah ya, sangat penting sekali gitu bahwa pendidikan dan pemahaman terhadap generasi muda atau sedari dini kita harus menanamkan bahwa memang zakat itu hukumnya wajib. Dan itu kita harus memberikan stigma yang positif kalau misalnya zakat itu bermanfaat besar sekali bagi dirinya sendiri gitu Bu, sebelum kepada orang lain. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita kali ini. Meskipun singkat tapi isinya daging semua ya Bu. Insya Allah bermanfaat. Untuk semur lagi. Enak. Semoga bermanfaat ya Ibu bagi orang-orang yang mendengarkan, khususnya ini mahasiswa nih. Kita sebentar lagi terjun ke dunia kerja, harus sudah tahu bahwa kalau kita sudah memiliki penghasilan, pendapatan itu ada hak orang lain, yang harus diberikan. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa pekerjaan kita atau penghasilan kita itu bersih semua ya Ibu. Itu memang harus ada hak orang lain di sana yang harus dikeluarkan. Itu otomatis ya. Kalau jarak penghasilan itu otomatis harus banyak yang nggak tahu loh. Sekarang juga banyak. Barangkali ada kesan dan pesan dari Ibu untuk kita semua yang mendengarkan di sini. Kesan dan pesan ya. Kalau pesan dulu aja. Iya, pesan boleh Ibu. Pesan itu kan sesuatu yang harus disampaikan dan bermanfaat ya. Jadi kalau kita sudah sampai nisab zakat, itu silakan untuk ditunaikan saja. Karena itu sebuah kewajiban. Tahu sendirilah kalau kewajiban itu berarti kalau tidak kita laksanakan, kita tidak mendapatkan keberkahan hidup lah ya. Itu pesannya. Ya kesannya itu saya kesannya sebetulnya kalau untuk kita di daerah di Unsri itu udah banyak, alhamdulillah. Karena saya sebagai pengurus zakat dari UPJ Unsil,
saya punya kesan cukup baik untuk unsur ini dalam hal pengelolaan zakatnya, karena hampir semua dosen sudah dipotong langsung. Alhamdulillah. Jadi potong langsung, mereka sudah disetorkan ke kami, kemudian kami salurkan ke 8 asnaf. Dan sudah 8 asnaf, insya Allah itu kayaknya udah semuanya. Luar biasa. Itu kesannya, jadi saya untuk internal saja, Iya. kalau keluar saya tidak tahu ya. Ya. Jadi kesan untuk lembaga kita, alhamdulillah zakatnya sudah banyak yang ditunaikan, walaupun ada yang tidak secara lembaga, mereka menunaikannya lewat pribadi. Oh iya. Betul. Itu. Jadi itu barangkali saya pesan saya. Iya, alhamdulillah, masya Allah Ibu, terima kasih sekali karena sudah memberikan pemahaman dan insight baru ya. Tadi banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui. Mungkin di sini semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya tidak hanya didengarkan tetapi juga bisa dilaksanakan. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi telah datang di podcast Muhajirin. Ya, saya tutup dari teman-teman. Silahkan ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.